layarnya kelihatan? Terlihat, dokter. Terlihat yang full screen ya, sudah? Ya. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang anatomi oromaxillofacialis. Jadi nanti yang akan lebih ditekankan adalah anatomi yang ya, sesuai dengan bidang profesi kedokteran gigi. Jadi sebagai overview dulu, mungkin nice to know ya, bisa saya bilang gitu. Jadi tulang kranium itu dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Jadi ada tulang kranium yang disebut dengan neurokranium. Yang ini ya. Yang ini, neurokranium. Terus kemudian neurokranium ini fungsinya untuk melindungi struktur otak ya. Nanti ada terbagi menjadi dua bagian. Kan otak bentuknya bulat, ya bisa dibayangkan gitu ya. Jadi ada penutup atas, ada wadah di bawahnya gitu. Nah, penutup atasnya disebut dengan kalvaria gitu ya. Yang bagian bawahnya disebut dengan basis kranii gitu. Ini untuk kalian mungkin nice to know. Terus kemudian yang selanjutnya ada bagian viscerocranium atau nama lainnya adalah splanchnoscranium. Ini adalah bagian yang membentuk wajah. Tulang-tulang yang nanti akan kita pelajari lebih mendalam karena berkaitan dengan cavum oris ada 3 ya. Dan itu merupakan salah 3 di antara tulang-tulang yang membentuk viscerocranium. Jadi ketiga tulang itu adalah os maxilla, di belakangnya ada os palatina ya. Dan yang di bawahnya ada os mandibula. Ya, os mandibula itu nanti dia berartikulasio ke viscerocranium yang lain, bukan, lebih tepatnya berartikulasionya sama neurokranium ya pada temporomandibular joint. Nanti akan kita pelajari juga TMJ. Jadi temporal dan mandibular. Dan tulang-tulang yang membentuk bagian wajah yang lain ada misalnya osigomatikum yang nanti berartikulasi pada bagian lateral dari maksila gitu ya. Ada os nasal yang berartikulasi sama bagian superior dari os maksila gitu ya. Terus ada os lakrimal nanti berartikulasi sama os nasal dan os vomer yang berartikulasi sama os palatina. Ini adalah bagian dari neurokranium ya. Ya. Terus kemudian ini adalah bagian dari viscerocranium. Ini apabila tampak pada bagian depan gitu ya. Jadi nanti akan kita pelajari, nanti ada di belakang ya, bagian-bagian dari os maksila gitu ya. Bagian permukaannya gitu. Nanti ada semisal ada yang bagian depan sini, nanti terus di belakang dari proses zygomatikus ini nanti ada fases yang apa namanya itu nanti di belakang akan kita pelajari.
Ini kemudian tampak yang di samping, dapat kita lihat di sini ya. Jadi os mandibular dia berartikulasio sama tulang temporal. Jadi juga sebagai tambahan informasi, jadi tulang temporal itu terbagi menjadi kurang lebih ada 3 bagian ya. Jadi bagian yang pertama yang tegak begini, yang berdiri ini adalah bagian squama. Squamous, mohon maaf, pars squamosa gitu. Ada nanti yang menekuk ke bawah, nanti dia membentuk bagian base dari skull, itu disebut dengan bagian petrosa. Dan kemudian bagian yang lebih belakang ini disebut dengan bagian mastoid, pars mastoid. Ada juga memang yang dijadikan satu pengelompokannya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau di textbook akan ada istilahnya mastoidopetrosal. Oke, terus ini tampak dari bawah gitu ya. Nah ini yang tampak tadi kita pelajari yang bagian petrosal yang ini. Yang ini ya. Terus yang lebih depan ini adalah bagian maksila. Di belakangnya ada os palatina. Sebagaimana yang mungkin sudah diketahui bersama, bahwa pada bagian palatum ya, jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu namanya langit-langitnya mulut gitu, dia terdiri atas dua berdasarkan struktur yang berada di bawahnya dibagi menjadi dua. Ada yang hard palate atau palatum durum, yang ini ya. Palatum durum yang dibentuk oleh maksila dan palatum durum yang dibentuk oleh os palatina. Terus kemudian di belakangnya ini dia terbentuk ya bisa dari otot dan jaringan ikat misalnya tendon gitu ya. Nah itu disebut dengan palatum mole, bagian yang lebih lunak gitu ya. Nah terus kemudian ini mengarah ke kavum nasi bagian ini. Lubang ini disebut dengan koana. Ini. Apertura nasalis posterior nama lainnya. Kalau yang di depan ini disebut dengan apertura piriformis yang menuju ke kavum nasi ya. Karena bentuknya seperti segitiga, jadi disebut dengan piriformis piramid gitu lah. Bentuknya seperti piramid. Kalau yang belakang namanya adalah koana. Nah, kemudian di sebelah-sebelah dari koana ini ada penonjolan ke dalam, tapi dia ini adalah buntu ya. Jadi kalau beda dengan ini nanti dia tersambung ke kavum nasi, tapi kalau yang di sebelahnya ini dia dia buntu. Jadi dia disebut dengan fossa atau lembah gitu ya, lembah atau cekungan ke bawah gitu. Fossanya ini disebut dengan fossa pterygoid. Nah di sebelah kanan, di sebelah tepi sama sebelah tengahnya, sini ya, kelihatan kursornya. Ini ada lamina pterygoid medial dan yang sebelah sini adalah lamina pterygoid lateral gitu. Nah di sini nanti adalah tempat-tempat penempelan dari musculus pterygoid baik yang medial maupun lateral. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, musculus pterygoid itu nanti dia
berfungsi dalam proses mastikasi ya, jadi dalam proses mengunyah makanan. Terus kemudian dapat kita lihat di sebelah sini, yang ini ada fossa mandibula yang nanti akan ditempati oleh condylus mandibula. Dapat kita lihat di sini, maksila yang sebelah belakang sini nanti juga masih merupakan bagian dari maksila. Kalau yang ini adalah facies yang infratemporal. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini merupakan bagian dari palatina gitu ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Jadi bagian, maksud saya maksila tadi ya. Jadi ini adalah tulang maksila terdiri atas bagian korpus. Jadi korpus itu nanti akan punya permukaan-permukaan gitu ya. Korpus nanti akan punya kurang lebih ada 4 surface. Ada 4 surface, terus dan ada 4 penonjolan-penonjolan. Nah, penonjolan-penonjolan ini nanti akan berartikulasi atau bersendian dengan tulang-tulang yang ada di sekitarnya. Nah, bagian apa juga yang penting dan berada di korpus maksila, salah satunya adalah sinus maksilaris ini. Gitu. Nah, pada sinus maksilaris nanti akan kita lihat dia merupakan sinus paranasal yang terbesar ya. Sinus itu berarti kalau pada paranasal ini berarti dia adalah merupakan suatu ruangan berisi udara ya. Nah, berisi udara selain itu dia dilapisi oleh lapisan mukosa. Nah, dia nanti bertujuan untuk turbulensi udara. Jadi nanti turbulensi udara yang masuk ke respirasi itu nanti berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya gitu kan. Nah, pada sinus maxilla inferi ini ada catatan yang penting juga. Pada sinus maxillaris ini di sana tempat apex dari radix molar superior berada. Jadi misalnya kalau terjadi aspek klinisnya apa? Kalau misalnya terjadi suatu karies gitu ya, atau suatu infeksi yang mungkin sampai mengenai ke pulpanya gitu ya, dia bisa beresiko untuk mengalami penyebaran ke sinus maxillaris ini gitu. Terus kemudian ini adalah proses-prosesnya dinamai sesuai dengan tulang yang dia berartikulasi nantinya. Oke, kita lihat gambar yang ini dulu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari maksila ya. Ada prosesusnya, yang pertama ada yang frontal, tentunya yang nanti berartikulasi sama os frontal yang ada di dahi ya. Terus kemudian ada prosesus zygomatikus, nanti akan berartikulasi dengan tulang zygomatikus yang ada di pipi. Terus kemudian ya 1, 2. Terus kemudian ada prosesus palatina. Bisa kita lihat dari belakang ini ya. Nanti dia akan berartikulasi dengan os palatina yang ada di sini. Yang ketiga dan yang terakhir adalah prosesus alveolar yang dia nanti
ditempati oleh dentis gitu. Kemudian ada juga 4 fasies kurang lebih ya. Fasies yang pertama atau surface bahasa Inggrisnya ya. Surface yang pertama dia menghadap ke cavum orbita atau ke lubang bola mata, ke rongga bola mata ya. Disebut dengan orbital surface. Yang kedua adalah yang menghadap ke cavum nasi ya. Nanti yang menghadap ke di tengah ini, jadi tertampak dari tengah ini medial view, ini lateral view. Terus kemudian ada bagian yang berada di tengah ya, berada di apa? Ya, berada di tengah. Batasannya adalah prosesus zygomaticus. Nah, bagian yang lebih depan ini adalah fasies yang anterior. Kemudian ada arcus zygomaticus, mungkin baru terekspos kalau misalnya arcus zygomaticusnya diangkat gitu ya. Nah, ini adalah bagian infratemporalis. Pada bagian infratemporalis ini, seperti yang sudah kemarin kita pelajari, ada suatu lubang. Coba dilihat. Nah, ini tadi ya, ini yang bagian fasies anterior. Ini adalah infratemporal fasies. Nah, pada infratemporal fasies ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada lubang yang akan dilewati oleh nervus alveolaris superior posterior yang nanti akan menginervasi gigi belakang. Nervus dan arteri juga ada ya di situ, dan venanya juga. Nanti dia akan menuju ke pulpa-pulpa melalui radix ya, melalui apex radix dari dentis itu melalui lubang ini yang di belakang-belakang sini. Kalau yang untuk yang di depan ini kita ketahui sebelum keluar menuju ke foramen infraorbital, nanti ada cabang-cabang ke bawah. Kalau yang di belakang lewat foramen alveolaris ini. Dan merupakan cabang dari nervus trigeminus, cabang yang maksila ya. Keluarnya dari foramen rotundum ini. Itu. Ya, nanti memang ada juga yang cabang menuju ke gigi ya. Ini nanti ada yang cabang ke sini, ada yang cabang ke sini. Kalau yang lewat struktur ini nanti dia akan menuju ke bagian palatinanya, menuju ke palatum. Kalau yang ini nanti akan ke gigi, ke dentis. Sedangkan kalau yang akan menuju ke sini ya, dia akan lewat ini. Nanti akan masuk ke sini lewat kanalis infraorbita nanti namanya. Ini adalah tampak bagian dari atas ya, ox maxilla, tampak bagian dari atas. Jadi ini tanda silangnya ini berada di cavum nasi, berarti dia di rongga hidung, berarti dia ya.
ini tadi. Ini adalah bagian dasar dari rongga hidung ya. Ini bagian artikulasio dari os maksila dan os palatina, namanya ini. Terus kemudian ada bagian dari os maksila yang dia itu menonjol ya, dia menonjol ikut membentuk septum nasi. Masih ingat septum nasi yang dia itu membagi lubang hidung itu ada 2 gitu ya. Nah, itu adalah septum nasi gitu. Nanti akan kita lihat tampilan dari samping. Dan terus kemudian bagian pterygoideus yang tadi ada lamina yang medial yang ini dan lamina yang lateral yang ini, dia juga merupakan bagian dari os palatina gitu ya. Nah, ini nasal septum atau sekat yang ada di tengahnya telinga itu ya, yang bisa kalian raba yang depan ini ya. Ini lebih lunak karena dia dibentuk oleh kartilago. Kartilago ini ya, keterangannya. Terus kemudian pada bagian yang lebih bawah ini ada penonjolan dari maksila. Yang depan ini adalah ini adalah spina nasalis anterior. Nanti pasangannya ada spina nasalis posterior yang punyanya os palatina ya. Terus kemudian ada bagian yang memanjang gini. Nah, ini baru yang crista nasalis yang memanjang ini. Yang ini ya. Nah, terus ini ada tulang tersendiri. Nah, tadi yang sempat kita sebut ada vomer. Nah, itu ini tulang vomer ini. Os vomer, tulang sendiri ini ya. Terus kemudian ada tulang perpendikular yang merupakan bagian dari os ethmoid. Os ethmoid hanya ada di tengah juga ya. Dia yang nanti berada di atas dari rongga hidung. Ini adalah os phenoid. Nanti di bawahnya sini, ini ada master gland. Mungkin pernah tahu ya, mungkin juga kalian mempelajari tentang hormon-hormon gitu. Nah, hormon-hormon itu banyak kelenjarnya ya, kelenjar dari hormon-hormon. Misalnya contohnya kelenjar adrenal gitu, atau kelenjar gonad gitu ya. Dia itu semuanya dipicu oleh hormon yang dihasilkan dari hipofisis ini gini. Jadi kecil-kecil dia tapi perannya cukup vital gitu ya. Dia menghasilkan stimulating hormon. Jadi makanya hipofisis ini disebut dengan master gland. Dia berada di os phenoid. Lebih tepatnya ada di sella turcica. Jadi pelana kudanya Turki gitulah orang anatomis menyebutnya. Oke, terus kemudian ini adalah penjelasan dari foramen incisivum yang ada di bagian palatum durum ya. Kenapa dia bisa terbentuk suatu foramen incisivum karena dia memang suatu jejak embriologis gitu. Dia merupakan suatu jejak perkembangan waktu janin gitu ya. Jadi tulang maksila itu berasal dari 3 bagian yang berbeda. Jadi ini
maksila yang bagian depan ini. Disebut dengan prosesus maksilaris yang medialis ini. Terus kemudian yang lebih tepi ini disebut dengan yang lateralis. Nanti dia akan menyatu gitu ya, menyatu, tapi nggak sampai sempurna menutup gitu. Jadi nanti akan terbentuk foramen incisivum. Terus kemudian ini adalah os palatina. Kalau misalnya dipecah sendiri ya, dia bentukannya seperti ini. Ada bagian yang nanti juga ikut membentuk bagian dasar dari rongga orbita, dari cavum orbita atau rongga bola mata gitu ya. Terus ada bagian perpendikular, tapi kalau yang di tengah ini tadi, yang ada di tengah tadi, yang membentuk septum nasi ini, dia adalah bagian ethmoid. Kalau yang perpendikular plate yang ada di sini, ini yang lebih ke samping ya, lebih di samping. Nanti ada horizontal plate ini yang nanti membentuk bagian palatum durum tadi. Terus kemudian adalah os mandibula. Jadi os mandibula ini seperti yang juga kita pelajari, pernah dipelajari waktu osteologi mungkin ya. Jadi ada beberapa struktur yang mungkin berkaitan sama aplikasi klinis di kedokteran gigi gitu ya. Yang pertama prosesus kondilaris ini. Proses kondilaris ini nanti dia punya kaput gitu ya. Nanti dia yang berartikulasio menjadi TMG. Terus kemudian ada prosesus coronoideus yang seperti sudah kita pelajari kemarin, dia merupakan insersio dari musculus temporalis. Terus kemudian ada bagian foramen mandibula yang nanti dilalui oleh nervus alveolaris inferior. Ada arteri juga, ada venanya juga. Nanti dari sini nanti dia akan melewati kanalis mandibularis ya, dan nanti pada akhirnya akan tembus di sini foramen mentalis. Berkaitan dengan foramen mandibula ini juga nanti ada beberapa struktur yang cukup penting nanti di belakang kita lihat ya. Nah ini yang mungkin kemarin sudah kita pelajari. Jadi cabang nervus trigeminus yang ketiga yang di mandibula ini ya. Nanti dia akan bercabang selain menjadi nervus alveolaris inferior, dia juga ada cabang menuju ke bagian basis lingua ya. Ini adalah nervus lingualis. Nervus lingualis nanti ini akan menuju ke kelenjar-kelenjar. Dia salah satunya akan menuju ke kelenjar-kelenjar yang ada di basis lingua. Jadi ada submandibular dan sublingua ya di situ. Nanti akan kita lihat gambarnya. Ya ini kita dapat kalian lihat ya gambarannya seperti ini. Nanti setelah dari kanalis mandibula nanti dia akan menuju ke pulpa dari dentis
Yang atas ini juga gitu. Cuma yang ini tadi, ini yang menuju ke foramen alveolaris, ini yang cabang dari nervus infraorbital yang menuju ke depan sini, ke bagian yang lebih depan gitu ya. Oke, ini tadi kita lihat yang bagian ini ya, pada foramen mandibula. Pada foramen mandibula ini, bagian yang lebih depan itu ada suatu penonjolan tulang. Suatu penonjolan tulang disebut dengan lingua. Terus kemudian di depannya lagi, di bagian lebih depannya ini ya, ini ada linea obliqua. Terus di bawahnya bersebelahan dengan foramen mandibula ini ada sulcus milohioid, ya groove itu kan parit, atau kalau bahasa Latinnya sulcus milohioid. Nah, pada lokasi ini di sini bisa dijadikan landmark untuk apabila melakukan suatu anestesi blok terhadap nervus alveolaris inferior. Gitu. Oke, sebelum itu kita kembali ke sini. Ini adalah bagian prosesus alveolaris ya. Prosesus alveolaris yang nanti bersinggungan sama bagian dentis. Kalau yang bagian menonjolnya, gini ya. Bagian menonjolnya, itu tadi penjelasannya, untuk memberikan gambaran, kita lihat gambar ini. Kalau penonjolannya ini, penonjolan yang arah ke bawah ini ya, ini disebut dengan prosesus alveolaris. Kalau misalnya yang dimaksud adalah arahnya yang seperti ini adalah arcus alveolaris. Atau bisa juga disebut dengan arcus dentis gitu ya. Terus kemudian ada juga nanti yang bagian menonjol yang mungkin akan terlihat kalau di bagian yang anterior saja. Jadi kalau dentis-dentis yang lebih posterior itu, tekuan-tekuan ini mungkin nggak terlihat ya. Nah, tekuan ini disebut dengan jugum alveolaris. Jadi tadi ada istilah juga ini ya. Bukan juga bahasa Indonesia yang dimaksud ya, tapi dia adalah jugum alveolaris. Jugum kalau satu, kalau misalnya banyak gitu namanya juga alveolaris. Dia adalah bagian yang menonjol gini, yang sejajar dengan arah dentis yang ini ya. Yang ini juga. Kalau pembatasnya antara soket-soketnya ini, dia disebut dengan septum interradial radicularis maksudnya, atau disebut juga dengan septum alveolaris. Oke, itu untuk yang mandibula dan maksila ya. Jadi sama nanti yang ini tadi mungkin gambaran yang untuk
maksila, tapi kalau yang di mandibula juga seperti itu adanya. Jadi bagian tepi yang atas kalau mandibula itu kan bisa juga disebut dengan processus alveolaris gitu. Sama dengan kalau yang bagian maksila gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang temporomandibular joint. Temporomandibular joint ini dia dibentuk oleh jadi permukaan tulang itu ya. Permukaan tulang dia mungkin berfungsi untuk mengurangi friksi gitu ya, menjadi bantalan gitu ya. Itu ada tulang rawannya, lapisan tulang rawannya. Nah, lapisan tulang rawan kalau yang ada di temporomandibular joint ini adalah lapisan tulang rawan jenis fibrokartilago. Nah, ini tadi dia menghubungkan antara bagian temporal, jadi pada bagian fossa mandibular ya, fossa mandibular adanya di os temporal. Ini fossa mandibular, fossa glenoidal bisa juga nama lainnya gitu. Dari os temporal dan condylus mandibularis. Condylus, jadi tonjolan ini disebut dengan condylus. Nah, TMJ ini lokasinya berada pada bagian yang lebih anterior dari lubang ini. Ini adalah lubang menuju ke telinga. Makanya singkatannya MAE, Meatus Acousticus Externus. Keuntungannya apa? Fibrokartilago ini dia nanti lebih tahan terhadap friksi gitu ya, dan punya kemampuan untuk regenerasi lebih bagus gitu. Karena kita ketahui TMJ itu tentunya berarti dia banyak sekali bergerak gitu. Karena buat mengunyah gitu ya. Oke. Selain ada struktur kapsul sendinya, jadi ini istilahnya kapsul sendi ya. Jadi ada kapsul sendinya nanti ada, bisa kita lihat mungkin di skema yang ini, di sini, ini ada kapsul sendinya. Jadi nanti isinya di sini ada cairan sendi atau kalau misalnya di bahasa Inggris kan cairan sinovial. Jadi kapsul sendi itu bahasa Inggrisnya juga sinovial kapsul gitu ya. Nah, selain ada struktur kapsul sendinya itu tadi, dia juga diperkuat oleh struktur ligamen-ligamen. Ligamen adalah struktur yang menghubungkan tulang ke tulang gitu ya. Yang pertama ini tadi, yang berkaitan dengan yang kita pelajari di awal tadi, ini adalah bagian lingulanya tadi ya. Ini adalah bagian sulcus milohioid. Nah, di atasnya ini ada suatu struktur disebut dengan sphenomandibular. Nanti mungkin ini juga bisa jadi landmark untuk menganestesi di sini kan. Nanti lokasinya di anestesi, di blocking nervus alveolaris inferiornya gitu. Terus ada bagian dari stilo, dan ini di bawahnya dari MAE, ini tadi MAE. Ada penonjolan tulang temporal disebut dengan processus styloideus. Jadi ligamen yang menghubungkan antara
stiloid dan mandibula ini disebut dengan stilomandibular. Terus kemudian ada ligamen lateralis ini yang menguatkan kapsul sendi tadi ini. Jadi kapsul sendi dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa, makanya dia disebut juga kapsula fibrosa gitu ya. Kapsula fibrosa sebutan secara umum untuk kapsul sendi yang pembungkus luarnya adalah jaringan ikat fibrosa. Ya ini inervasinya, vaskularisasinya gitu ya. Berarti kalau vaskularisasinya dari bagian lateral itu berarti dari lebih bagian tepi ya, oleh arteri temporalis, dan kalau yang lebih tengah dari arteri maxillaris. Dua-duanya merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Oke, ini venanya, terus kemudian aliran limfonya, terus kemudian otot-ototnya. Ini tadi otot-otot yang kita pelajari kemarin sebagai bagian dari otot mastikasi. Dia sehingga memungkinkan untuk gerakan membuka menutup mulut. Terus protrusi itu berarti digeser ke depan. Paham nggak maksudnya? Berarti dia kalau bahasa Jawanya dicakilkan gitu ya. Jadi mandibulanya didorong ke depan gitu. Nah, itu adalah gerakan protrusi. Sama gerakan untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, ke lateral ini. Dan ini kesemuanya diinervasi oleh nervus yang kelima ya. Nervus 5 yang mandibula kalau nggak salah. Yang jelas nervus kelima. Trigeminus. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cavum oris. Cavum oris atau rongga mulut ya. Cavum oris terbagi menjadi dua. Jadi tadi di pretesnya ada ya. Mungkin juga waktu digestif dulu sudah kita pelajari juga ya. Cavum oris. Ya ada batas depan, batas dinding anteriornya, yakni bibir atau labia ya. Ini. Terus kemudian batas atapnya ada palatum, baik yang hard palate maupun yang soft palate. Ada palatum durum, ada palatum mole. Batas bawahnya ada lidah atau lingua. Kemudian batas depannya yang ini ya, yang lubang mulutnya ini adalah orificium oris menuju ke isthmus faucium. Isthmus faucium itu lubang yang menuju ke orofaring ini ya nanti. Dibentuk oleh arcus palatoglossus yang nomor 1 ini. Kemudian uvula dan uvula ini ya. Palatoglossus, uvula, dan dorsum lingua. Dorsum lingua itu berarti dorsum itu punggungnya ya, bagian belakang dari lingua ini gitu. Nah, ini membentuk, ini kesemuanya adalah isthmus faucium ya. Dan akhirnya menuju ke orofaring. Terus kemudian ada bagian vestibulum dan ada bagian cavum oris propria. Kalau bahasa Inggrisnya adalah proper oral cavity. Proper itu berarti dia lebih dalam atau lebih profundus. Berarti tadi jawabannya yang ini kan, yang propria. Nah, batas antara cavum oris propria dan vestibulum oris ini adalah arcus dentisnya ini atau arcus alveolaris ya istilahnya. Nah, berarti kalau misalnya ditanyakan, berarti ini di sini ada lubang ya.
setinggi dengan kira-kira molar 1 ini ya. Ada lubang muara dari ductus paroticus, jadi muara dari kelenjar parotis. Itu ada di atas, di bagian yang lebih atas ini, sejajar dengan molar 1 superior. Dia berada di bagian apa? Berarti dia ada di bagian vestibulum oris, gitu jawabannya. Nah, mungkin untuk tambahan sebagai nice to know gitu ya. Ini adalah palatoglossus karena dari palatum atap ini menuju ke lidah ya. Yang di belakang ini juga ada tekuan lagi dari palatum juga menuju ke faring nanti, ke bagian yang lebih belakang gitu ya. Nah, kemudian di antaranya kedua arkus itu ada suatu cekungan, suatu lembah ke dalam. Dia disebut dengan fossa palatina. Ini fossa palatina atau fossa tonsillaris ya, yang ini. Nah, di sana terdapat tonsilla palatina. Di sini terdapat tonsilla palatina atau bahasa awamnya amandel. Terus kemudian kalau misalnya kita pelajari surface anatomy dari oral cavity gitu ya. Ya mungkin kan nanti kalian selain apa? Kan kalian juga mempelajari tentang penyakit mulut gitu ya. Barangkali ada suatu lesi, misalnya lesi sariawan atau stomatitis gitu ya. Nanti kalian tunjukkan bisa mungkin di statusnya gitu ya, di rekam medis gitu. Kalian tulis di hasil pemeriksaannya, oh terdapat stomatitis di bagian mana gitu dari cavum oris gitu kan. Nah, mungkin itu pentingnya makanya mempelajari surface anatominya. Juga mungkin kan bisa dipelajari secara live gitu kan oleh kalian. Ini ada beberapa bagian-bagian. Mungkin kalian bisa lihat ya. Ini contohnya ini misalnya vibrating line ini dia nanti yang membatasi antara palatum durum dan palatum molo misalnya kayak gitu. Terus kemudian apalagi contohnya di bibir depan ini ya bisa mungkin kalian lihat kalian raba sendiri pakai lidah kalian gitu ya, ada suatu selaput ya, selaput yang menghubungkan antara labia sama bagian gingivanya gitu ya. Nah, itu disebut dengan frenulum labii superior gitu kalau yang atas. Ini kalau dari bagian yang maksila ya, dari bagian palatum, oral cavity roof atau bagian palatumnya, atap dari palatum, atap dari cavum oris maksudnya gitu. Fornix itu berarti dia cekungan ya, cekungan ke dalam gitu. Dia disebut dengan fornix. Oke, itu yang lain-lain mungkin kalian bisa mempelajari, nanti kalian sesuaikan dengan mana yang berkaitan, mungkin sering berhubungan, berimplikasi untuk skill tindakan gitu ya. Terus kemudian dilihat lebih dalam, di bagian palatina ada kelenjar saliva juga ya. Ini adalah glandula palatina ini. Terus kemudian lebih ke bagian belakang, di sini ada raffe pterygomandibularis. Jadi nanti mungkin ini
bagian yang merupakan pertemuan dari otot pterygoidalis, baik yang medial maupun yang lateral ya. Dan ini bisa bisa kalian raba, apalagi kalau pas perutnya pas mulutnya terbuka, maksudnya pas mulutnya terbuka gitu ya. Ini akan tampak menonjol. Nah, ini adalah bagian rave pterygomandibularis istilahnya. Kemudian dapat kita lihat di sini dari rave pterygomandibularis ini dapat kita lihat pada bagian yang dalam ini tampak nervus alveolaris yang inferior. Ini ya. Oke, itu ya. Terus ini juga beberapa bagian dari beberapa bagian arteri maupun nervus yang berperan pada bagian palatum ini gitu. Ini adalah cavum orisnya tadi ya. Terus ini kalau kita susuri pada bagian orofaring gitu. Ini bagian uvula ya. Berarti ini sudah masuk sudah di bawahnya ini berarti dia bagian dari orofaring gitu kan. Nah, di sini ini ada beberapa otot, mungkin dulu sudah dipelajari waktu di digestif ya. Beberapa otot yang juga berperan dalam proses menelan makanan gitu ya. Jadi pada saat proses menelan tentunya biar makanan itu nggak masuk tembus ke atas. Ini ke tembus ke atas ini nanti ke bagian nasofaring ini yang saya silang di sini. Nah, supaya makanan enggak sampai tembus, enggak sampai balik ke sana, jadi terusnya itu ke kerongkongan gitu kan, ke esofagus gitu ya. Maka ada peran otot-otot ini yang berfungsi untuk nanti menarik otot-otot ini ya. Musculus tensor villi palatini dan levator villi palatini ini nanti berfungsi untuk menarik uvulanya sehingga nanti menutup lubang ini gitu. Jadi makanan bisa dilanjutkan ke orofaring gitu. Nah, terus kalau ini adalah bagian basis dari cavum oris ya. Di sini ada bagian milohyoid lain, tentunya di bagian yang lebih depan bisa kita raba dengan lidah kita sendiri. Bagian yang lebih depan sini ada plika sublingual. Nah, ini ya. Nanti di bawahnya itu ada glandula, di bawahnya ada glandula sublingual. Glandula sublingualis. Kemudian di sini ada milohyoid lain. Nanti yang akan merupakan garis yang ditempati oleh musculus milohyoid. Ada musculus milohyoid. Ya, yang atas ada
selaputnya juga, yang bawah juga ada selaputnya. Ini adalah frenulum labii inferior. Kalau yang di bagian yang lebih belakang ini tadi ada raffe pterygomandibular. Ya, ini tadi linea obliqua yang berada di bagian tepi sini. Nanti dia akan berkelanjutan menuju ke processus coronoideus. Dan ini tampak bagian yang lebih dalamnya ya. Pertama ini tadi ada plica sublingual. Nah, di atasnya ini dia sublingual fold atau plica sublingual. Tekuan fold itu tekuan ke atas ya. Plica sublingual. Nah, di dalamnya itu ada glandula sublingual. Di atasnya juga itu ada lubang-lubang tempat keluar dari glandula sublingualisnya itu gitu. Terus kemudian lebih ke bagian tengah ini, di sini ada muara dari glandula submandibular. Muara dari salurannya namanya ductus submandibular ya. Nanti selain sublingual itu keluarnya dari ostium-ostium yang kecil-kecil di sini, juga ada nanti yang keluar di tengah sini. Gitu. Terus kemudian di bagian lidah, kita lihat dari bawah gitu, bagian lidah yang di tengah ini ada selaputnya, namanya frenulum. Yang di bagian tepi juga ada tekuannya ya. Nanti di bawahnya ini banyak akan pembuluh darah vena lingual ini ya. Nah, di tepinya ini ada penonjolan namanya plica fimbriata. Terus kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kemarin yang sudah kita pelajari yang bentuknya melebar seperti kipas ini adalah milohyoid. Dia lebih berada di paling bawah ya. Di atasnya ada geniohyoid. Geniohyoid di atasnya sini. Nah, baru lebih atasnya ini sudah bagian dari lidah ya. Ada tulang-tulang genioglossus dan hyoglossus. Menuju ke lidah nanti ini. Membentuk bagian lidah. Nah, ini tadi yang kelenjar sublingual. Kalau yang kelenjar submandibular lebih belakang sini ya. Nanti dia keluar di sini menuju ke sini dari ductus submandibular. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau yang cabang, kan ini tadi ada 2 cabang. Kalau yang cabang nervus alveolaris inferior nanti dia masuk ke foramen mandibula. Pada bagian lebih anterior ada cabang dari nervus lingualis namanya. Terus kemudian ini adalah bagian-bagian dari lidah. Ini tadi yang ada di fotonya itu, dari ada arkus yang ke lidah, namanya arkus palatoglossus, ada arkus yang ke faring ya, namanya arkus palatofaring. Di tengah-tengahnya ada fossa palatina atau fossa tonsillaris yang diisi oleh tonsilla palatina. Ada tonsilla palatina, ada tonsilla lingual. Jadi ini juga limfonod juga ya. Jadi suatu limfonod dia gunanya untuk
pertahanan tubuh. Jadi di stok banyak-banyak sel darah putih di sini gitu ya. Untuk menghalau mungkin ada patogen gitu kayak gitu. Di belakangnya ada epiglotis. Nah, terus antara tonsila lingua sama bagian linguanya ini ada namanya sulcus terminalis. Ini ya. Sulcus terminalis itu dia garis kayak gini. Ya, di tengahnya ada foramen secum, ada lubang ya. Nanti mungkin ya barangkali kalian kalau mendapati orangnya keluhannya misalkan soalnya keluhan mulut gitu ya. Ada misalnya mungkin suatu kelainan misalnya keluar cairan atau keluar pus gitu dari sini. Mungkin ini dia nggak tertutup. Jadi ini juga merupakan suatu jejak embriologis ya. Jadi awalnya ini itu nanti bersambung ke tiroid, kelenjar tiroid yang ada di leher ya, di koli ini. Nah, harusnya nanti dia akan menutup, tapi bisa pada suatu kasus itu dia ininya tidak menutup, berarti dia merupakan suatu kelainan gitu kan. Oke gitu ya, jadi ada bagian-bagiannya ini yang lebih belakang, kalau secara sensorik yang lebih belakang sini, yang sini. Ini sensoriknya, kemoreseptornya ya. Jadi reseptor untuk perasanya itu diperankan oleh nervus glossofaring atau nervus ke-9. Kalau yang lebih depan ini dari nervus yang ke-7 atau facialis gitu. Ya, ini tampak dari bagian medialnya, seperti tadi yang sudah kita pelajari. Ada papila sublingua yang juga dia muara dari dua saluran ya, dua glandula. Jadi baik glandula yang submandibular maupun glandula yang sublingual, sebagian dari glandula sublingual. Atau nama lainnya disebut juga dengan ductus Wartoni kemarin. Sudah kita bahas. Ini tadi yang juga sudah kita bahas, ada susunannya ini otot milohioid. Otot yang lebih atas ini otot geniohyoid, yang lebih atas lagi otot genioglossus. Ini jadi dia namanya diambil berdasarkan origo insersinya gitu ya. Genio itu berarti dia bagian dalam dari mandibula, makanya dia disebut dengan genio gitu. Ini nanti jalannya ke sini menuju ke hyoid. Kalau yang genioglossus nanti dia berlanjut ke lidah gitu ya. Ini tadi yang nervus lingualis. Dia menuju ke bagian basis dari lingua ini. Oke, selanjutnya adalah orientasi dentis ya. Mungkin kalian masih ingat untuk penomorannya gigi ya. Tapi mungkin itu nanti enggak kita ulangi lagi di sini. Nanti dipelajari, di review kembali ya. Di murojaah kembali gitu ya. Jadi orientasinya gitu ya. Kalau di sini kalian lihat
yang lebih ke bagian midline. Jadi tadi mungkin ada juga di pretesnya ya, yang berada di bagian midline. Kalau misalnya yang tengah ini berarti dia permukaan, dia menghadap kemana gitu ya maksudnya. Ini mereka menghadapnya kemana gitu ya maksudnya. Ini berarti ke arah lingua, ke arah lidah. Berarti ini kira-kira proses alveolaris yang posterior atau inferior? Yang superior apa inferior? Yang ada lidahnya itu di bagian atas apa bawah? Inferior. Ya, yang inferior ya. Terus kemudian kalau yang kira-kira ini P1 ya, P1 premolar 1 maksudnya, P2 sampai M3 ini bagian yang hadap keluar ini adalah bagian bukal. Apa yang istilahnya? Fasies apa ekstremitas gitu ya. Bagian permukaan yang bucal. Kalau yang lebih di depan ini jadi baik incisivus 1 2 maupun yang caninus ini dia adalah menghadap ke permukaan labial gitu ya. Gini. Terus kemudian yang berada lebih ke tengah, lebih mengarah ke tengah gitu ya. Gini sama gini. Yang menghadap ke tengah ini berarti permukaan mesial gitu ya. Mungkin yang sebelah luar lebih menghadap ke belakang ini adalah bagian distal gitu ya. Mungkin kalian nanti kalau misalnya waktu pemeriksaan gitu, tampak misal ada lubang gitu, saya nggak tahu ya gimana kalau mengistilahkannya. Ada lubang misalnya di bagian mesialnya kah atau bagian distalnya kah dari gigi nomor berapa gitu, misalnya kayak gitu mungkin nanti penggunaannya. Ini kalau yang alveolaris, proses alveolaris yang superior yang berada di atas, berarti ada palatumnya ya, berarti ini yang atas gitu. Kalau yang bawah ini, yang lingua, berarti ini merupakan bagian yang dalam gitu ya. Terus kemudian ada bagian yang ini nanti akan berjodohan, bertemu dengan kembarannya yang ada di posisi yang lebih atas atau lebih bawah gitu ya. Nah ini adalah bagian oklusal, bagian yang atas gini. Ini koronal itu berarti mahkota ya. Jadi makanya namanya disebut dengan virus corona karena bentuknya melebar kayak mahkotanya matahari itu, kayak coronanya matahari. Crown, bahasa Inggrisnya crown ya. Terus ada bagian apikal yang mengarah ke mengarah ke ujung akarnya gitu, namanya apikal. Dan di tengah-tengahnya ini namanya adalah bagian cervical gitu. Berarti kalau misalnya ini mengarahnya ke koronal, ini mengarahnya ke apikal, atau kalau mengarah ke tengah berarti mengarah ke cervical gitu. Ini tadi pembuluh darahnya ya sudah kita pelajari kemarin, tapi di sini disertakan supaya mungkin sekalian kalian kalau mau mempelajarinya. Dan ini mungkin tambahannya kemarin yang belum sempat dijelaskan mungkin ya. Di sini ada bagian yang cukup penting, bagian sinus cavernosus ya. Ini cukup sering mungkin ya berkaitan sama tindakan ya kisaran THT atau gigi gitu ya. Nanti tentunya kalau tindakan itu kan kita memicu suatu proses perdarahan gitu ya. Tentunya nanti tubuh akan melakukan kompensasi
kompensasinya adalah membantu trombus gitu ya. Nah, ternyata memang ada efek sampingnya. Jadi bisa kita bilang kalau efek samping dari tindakan itu adalah komplikasi gitu ya, komplikasi atau resikonya gitu ya. Dia bisa mengalami suatu trombus berbeda dengan arteri. Kalau arteri kan arah alirannya itu kan dia menjauh dari istilahnya menuju ke kita gitu ya. Sedangkan kalau vena itu kan dia akan kembali lagi ke jantung gitu kan. Jadi makanya apabila ada trombus itu maka dia akan terbawa arus kembali ke dalam tubuh ya, ke tengah tubuh gitu ya. Jadi makanya insiden trombus itu mungkin akan sering terjadi pada pembuluh darah yang vena gitu. Nah, salah satunya yang cukup sering di sini adalah terjadi suatu trombus pada sinus cavernosus ini gitu. Biasanya sih sering terjadinya karena ada trombus yang dari supraorbita ini sih memang. Tapi ya nggak menutup kemungkinan bisa juga dari bagian yang lain, bisa dari bagian cavum oris maupun dari ianti, ear, nose, dan throat gitu ya. Sehingga nanti kemudian kembali ke vena jugularis yang interna sebelum nanti kembali ke jantung, dibawa kembali ke vena cava superior. Ini merupakan inervasi dari bagian palatum ya. Ini kalau misalnya resiko terjadinya suatu infeksi pada resiko penyebaran infeksi dari dentis ya. Kalau misalnya di bagian yang di incisivus gitu ya, dia akan mengenai ke struktur yang ini gitu. Kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya yang di incisivus, contohnya ini yang di incisivus inferior gitu ya, nanti dia bisa menyebabkan komplikasi mengenai ke genioglossusnya gitu ya, atau ke geniohyoid gitu ya, otot geniohyoid gitu. Akhirnya terus terjadi suatu abses gitu. Ada nanahnya gitu ya. Terus kalau yang ini juga bisa kita lihat bagian apex dari radix yang di molar itu dia menjorok, tapi tergantung ya, memang tiap orang. Ada yang memang giginya bagian radixnya itu panjang gitu, dia sampai mencapai sinus maxillaris gitu, juga bisa nanti menyebabkan suatu sinusitis karena ada riwayat infeksi dari molar yang superior. Ini arah-arahnya ya, kalau misalnya resiko terjadinya suatu infeksi bisa mengarah ke vestibulumnya, bisa juga mengarah ke arah otot-otot yang ada di basis linguanya ini gitu. Atau bahkan bisa juga sampai ke glandulanya ya, glandula salivariusnya. Nah, ini merupakan anatomi dari dentis ya, mungkin yang besar. Kalau saya soalnya apalnya yang besar aja sejujurnya. Kalau yang lebih spesifik gini, mungkin saya nggak hafal. Jadi mungkin yang
yang cukup bagian yang besar. Jadi nanti kalau masalah mempelajari lebih spesifik lagi, nanti bisa kalian pelajari lagi gitu ya. Mungkin kalian mempelajari bagaimana membentuk material prodonsianya ya, prostesa maksudnya kok prodonsia, material untuk gigi palsu gitu ya. Mungkin apakah nanti barangkali kedepannya bisa detail sekali sampai dibikin hampir mirip seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagian yang ada di crown ya. Jadi ini sampai sini, maaf ya saya coret-coret. Ini sampai sini adalah bagian crown. Oh sorry, sininya. Yang kelihatan sampai sini aja maksudnya. Karena ini udah masuk cervicalnya ya. Ini udah masuk lehernya. Ini bagian crown, coronal. Nah, di bagian ini tersusun oleh enamel. Ini bagian yang paling keras. Bahkan dibilang tulang yang paling keras itu ya enamel ini. Gitu. Tulang tubuh paling keras itu ya enamelnya ini. Nah, terus bagian yang lebih bawah ini disebut dengan dentin ya. Di sini dentin. Ini bagian yang lebih dalam yang ada pembuluh darah dan nervusnya ini disebut dengan pulpa. Nanti pulpa nanti berlanjut jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya ada saluran akar gigi gitu ya. Ya ini kanalis apa ya namanya? Root kanal ini, kanalis radis berarti. Root kanal atau kanalis saluran akar gitu ya. Sehingga nanti menuju ke bagian apex ada foramen apikalnya ini. Sehingga nanti menuju ke kanalis kalau misalnya yang di bawah, kalau yang di mandibula ini kanalis mandibula gitu ya, misalnya gitu. Kalau yang di atas bisa di kanalis infraorbita. Terus di sini ini juga kalau misalnya mungkin di beberapa textbook gitu ya, ini kan ada istilahnya penghubung soketnya ya, penghubung soket, tit soketnya. Ini dibentuk oleh istilahnya periodontal ligamen. Ada juga yang menyebutkannya sebagai gumfosis. Periodontal ligamen. Yang ini ya. Gumfosis atau gumfisis. Jadi dia kalau digambarkan ya secara skematik dia kayak mengarahnya itu mengarah ke atas gini, arah serabutnya kayak gitu. Nah itu nanti tujuannya untuk kekuatannya, jadi untuk biar nggak mudah lepas gitu kan giginya, karena dia juga akan juga sebagai shock breaker-nya gitu kan, soalnya dia akan menghadapi gaya yang cukup besar sesuai dengan fungsinya. Oke, ini mungkin yang terakhir. Apakah ada pertanyaan?
Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalnya apa? Ya mungkin tadi ya amannya sih kalian masing-masing men-screenshot yang ada mukanya kalian masing-masing. Kalau barangkali kalau ada masalah tadi nggak ikut pretest gitu, tadi soalnya sekalian absennya gitu ya, dari ada Excel pretestnya itu, nanti kalian bisa konfirmasi kayak temennya kemarin ada yang juga gitu, untungnya punya screenshotnya, jadi nanti bisa sah gitu kalau mau sebagai gantinya absensi. Oke, dari sini tidak ada yang mau ditanyakan.